Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, kesuksesan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu serta sahabat semua, jadi beberapa waktu lalu saya ada sebuah pengalaman kegiatan penilaian kinerja. Kemudian di salah satu instrumennya itu terdapat supervisi. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sektor non formal atau informal, ini agak sedikit kesulitan mencari referensi atau mencari informasi tentang kegiatan supervisi yang harus dilaksanakan oleh satuan lembaga. Nah, untuk itu saya coba nyari informasi, ya, searching dan browsing, dan alhamdulillah dapat nih. Saya dapat referensi atau modul yang membahas tentang supervisi. Namanya adalah modul supervisi akademik. Dan rupanya modul ini adalah panduan teknis yang digunakan oleh Bapak dan Ibu atau sahabat-sahabat yang ada di pendidikan formal. Jadi teman-teman yang eksis di kegiatan pendidikan formal tentu sudah tidak asing dengan modul ini, karena memang modul supervisi akademik ini digunakan khususnya untuk pendidikan formal. Akan tetapi tidak ada salahnya bagi kita penggiat pendidikan non formal atau juga informal menggunakan panduan ini untuk digunakan agar kita memiliki pedoman tata laksana dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan supervisi. Kenapa? Karena supervisi adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala satuan lembaga. Nah, seperti apa sih kegiatan supervisi ini? Jadi tidak usah berlama-lama, kita bahas satu persatu. Oke, pertama, sahabat semua bisa search ya dengan menggunakan kata kunci supervisi akademik TK. Nah, nanti akan diarahkan di situ ada beberapa opsi pilihan laman yang bisa kita akses. Nah, pilih yang modul kepala sekolah jenjang TK. Alamat linknya adalah repository kemdikbud.go.id. Jadi ini adalah laman gudang atau brankas file yang dimiliki oleh Kemdikbud. Jadi di salah satunya yang ada di repository ini adalah modul tentang supervisi akademik. Jadi langsung diklik dan dipilih aja supaya nanti sahabat semua bisa mendapatkan file tersebut atau mendownload file tersebut. Sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang supervisi akademik, langkah pertama adalah kita harus tahu definisi supervisi akademik itu apa. Jadi dalam modul ini dijabarkan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah mengembangkan kemampuan. Jadi supervisi akademik ini sebetulnya adalah instrumen yang akan membantu kita atau teman-teman guru untuk mengembangkan profesionalismenya, mengembangkan kemampuannya ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mestinya kegiatan supervisi yang dilaksanakan di setiap satuan lembaga ini adalah sebuah kabar gembira atau hal yang sangat ditunggu baik oleh teman-teman pendidik ya, juga teman-teman tenaga kependidikan ya, karena melalui kegiatan ini akan menjadi jembatan
terhadap upgrading skill ya, atau peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh kita tenaga pendidik khususnya. Jadi mestinya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang dinanti-nanti ya, bukan menjadi beban atau menjadi hal yang dihindari gitu. Karena apa sih kegiatan supervisi? Kepala kayak paling bener aja, bukan gitu ya. Justru kegiatan supervisi ini adalah suatu kegiatan yang akan menjadi kawah candra di muka bersama. Jadi kepala sekolah juga bukan berarti lebih tahu dari guru atau sebaliknya. Mungkin kalau dengan mengamati dari luar ya, mungkin akan terlihat apa saja yang menjadi kekurangan kita tenaga pendidik. Untuk itu kepala sekolah di situ hadir sebagai pihak eksternal yang akan menilai secara objektif, karena nanti segala aktivitas akan direkam, akan dicatat begitu, dan akan dikonfirmasikan kepada tenaga pendidik yang bersangkutan. Nah, konteks kemampuan dimaksud ditekankan kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta komitmen atau kemauan atau motivasi. Sebab motivasi kerja guru berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Nah, jadi kemampuan yang dimaksud ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, lalu motivasi. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi 3 hal ini adalah kemampuan yang harus melekat kepada pribadi teman-teman tenaga pendidik gitu. Sumbernya rupanya Kementerian Pendidikan Nasional saat itu ya, masih Kemdiknas, nama nama kementeriannya, mengutip atau menjadikan mengambil sumber referensinya dari Rosalind Negley. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan supervisi akademik ini adalah buah pemikiran dari Rosalind Negley yang diadopsi oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, jadi gitu. Atau langkah alternatif lain, bisa langsung klik ya di search engine-nya link modul supervisi akademik jenjang TK. Ada di repository.kemdikbud.go.id/9612/1/pkb _KS_10_10_01_mod atau modul ya _TK_2017-0808. Jadi mungkin modul ini mulai diterbitkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2017 ya. Mungkin ini adalah kode penerbitan gitu. Jadi langsung aja diklik. Ini bentuknya filenya adalah PDF. Disimpan baik-baik dan silakan dipelajari. Bukan bermaksud menggurui, mari kita coba diskusi, sharing bareng ya. Mungkin saya juga banyak kekurangan, untuk itu akan lebih enak kalau kita belajar bareng. Oke nih, inilah penampakan atau penampilan cover sampul depan dari modul supervisi akademik M10TK modul 10 khusus untuk jenjang taman kanak-kanak ya, atau formal. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah di tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini adalah modul yang memang dirancang untuk menjadi mitra sahabat bagi kita tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang akan merancang, melaksanakan sebuah kegiatan supervisi akademik di satuan lembaganya masing-masing. Jangan lupa untuk di-download ya, karena ini materi yang wajib untuk kita punya. Dalam modul itu bisa teman-teman baca ya, bisa teman-teman garis bawahi bahwa terdapat rangkaian kegiatan dalam supervisi akademik. Jadi yang pertama, menyusun perencanaan supervisi akademik. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik.
Yang ketiga, menganalisis hasil supervisi akademik, lalu menentukan tindak lanjut supervisi akademik, kemudian menyusun laporan hasil supervisi akademik. Nah, jadi artinya dalam sebuah kegiatan supervisi akademik ini terdapat 5 tahapan kegiatan yang harus dilalui, gitu. Oke, jadi bisa juga disebut sebagai siklus supervisi akademik. Ya, pertama tadi sudah disampaikan, pertama adanya perencanaan, lalu pelaksanaan supervisi, kemudian analisis data hasil pelaksanaan kegiatan supervisi, lalu umpan balik atau feedback bagi guru. Selanjutnya adalah tindak lanjut atau kegiatan follow up untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, dari kelima tahapan ini nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol secara intens tahap demi tahap dari kegiatan supervisi akademik. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus ngobrol di sektor yang pertama, yaitu menyusun perencanaan supervisi akademik. Jadi dalam konteks tahapan perencanaan kegiatan supervisi akademik, hal-hal apa yang harus kita siapkan, kemudian ada format apa aja, lalu ada kegiatan apa aja nih yang harus dilaksanakan. Mari kita explore kegiatan perencanaan supervisi akademik ini. Nah, di modul dijabarkan bahwa perencanaan supervisi akademik ini meliputi 4 hal atau ada 4 tahapan. Ada 4 aspek nih. Yang pertama, mengidentifikasi atau menentukan tujuan supervisi akademik. Lalu membuat jadwal supervisi akademik. Kemudian menentukan pendekatan atau teknik supervisi akademik. Lalu menentukan instrumen yang akan digunakan. Nah, jadi ada 4 ya. Pertama, kita menentukan tujuan, lalu membuat jadwal, ya tentunya jadwal untuk kegiatan selama 1 tahun ajaran ya. Jadi dalam 1 tahun ajaran itu kita akan melaksanakan supervisi bagi guru siapa aja. Nanti insya Allah formatnya juga udah disiapkan di modul, nanti akan kita coba bahas ya. Lalu menentukan pendekatan atau teknik, pendekatan serta teknik yang akan digunakan, yang bisa kita gunakan sebagai optional, ini juga sudah disiapkan dalam modul ini. Jadi kita tinggal pilih salah satu dari pendekatan atau teknik yang ada gitu. Lalu menentukan instrumen. Nah, instrumen juga sudah disiapkan. Jadi kita tinggal mengadopsi, lalu menyesuaikan dengan konteks satuan lembaga kita. Oke sahabat, jadi berbicara tentang tujuan supervisi akademik, ini modul juga sudah membuat sebuah pakem, ya bisa dibilang begitu, karena dijelaskan secara definitif dalam modul itu. Tujuan supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama, pengembangan profesionalisme. Yang kedua, pengawasan kualitas. Yang ketiga, penumbuhan motivasi. Jadi tujuan supervisi ini bisa kita dapatkan ya, penjabarannya secara mendalam melalui sebuah buku nih, Human Perspectives, karya Thomas J. Sergiovanni dan Robert J. Starrett. Ya, diterbitkan, penerbitnya adalah McGraw-Hill, New York tahun 1983 gitu. Rupanya Sergiovanni ini adalah salah satu tokoh pendidikan yang buah pikirannya ini diadopsi secara penuh atau secara utuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam kerangka berpikir atau dalam konteks
menjabarkan tentang tujuan supervisi, di mana tujuan supervisi ada 3 ya. Kita ingat-ingat lah. Yang pertama adalah pengembangan profesionalisme, yang kedua adalah pengawasan kualitas, yang ketiga adalah penumbuhan motivasi. Jadi sambil kita ingat-ingat bahwa tujuan supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama adalah pengembangan profesionalisme guru, yang kedua adalah pengawasan kualitas pembelajaran, lalu yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi bagi guru. Oke, itulah tujuan supervisi akademik yang bisa dijadikan target pelaksanaan oleh kepala. Jadi Bapak dan Ibu Kepala dalam melaksanakan kegiatan supervisi itu sudah mendesain tujuan pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilaksanakan pada saat itu tujuannya apa? Apakah pengembangan profesionalitas guru, apakah pengawasan kualitas pembelajaran, atau yang ketiga nih, kegiatan supervisi dilakukan guna menumbuhkan motivasi. Ini bisa disusun dan dirancang sesuai dengan kebutuhan satuan lembaga masing-masing. Nah, ini ada satu format yang harus digunakan atau dibuat oleh teman-teman kepala satuan lembaga, terutama non formal ya. Karena mungkin bagi Bapak dan Ibu kepala satuan lembaga formal, khususnya pada jenjang TK, ini sudah akrab banget nih sama format ini. Akan tetapi bagi teman-teman yang ada di wilayah pendidikan non formal seperti saya, ini akan kesulitan mencari referensi, dan alhamdulillah melalui modul ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik ya bagi kita dalam menyusun merancang kegiatan supervisi akademik. Jadi ini adalah format pertama yang ada pada tahapan perencanaan pelaksanaan kegiatan supervisi. Ini adalah format tentang langkah perencanaan supervisi akademik. Ya, bisa dituliskan identitasnya, satuan lembaganya. Ini adalah PAUD saya ya, KB Syahid di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, tahun ajaran 2022-2023. Ya, bisa disesuaikan, bisa dikasih judul identitas satuan lembaga, bisa juga enggak. Ya, suka-sukanya Bapak dan Ibu aja. Karena di modul ini tampilannya enggak kayak gini ya. Ini kita adaptasi lagi. Kita rancang sesuai sama seleranya kita lah gitu. Ini dikasih warna juga biar nggak bosan, karena namanya format administrasi kalau terlalu banyak juga bikin kita kadang-kadang kita bingung ya buat ngebacanya, apalagi bikinnya gitu. Makanya salah satu tips yang bisa membuat kita semangat gitu ya, coba deh dikasih sentuhan-sentuhan estetika. Jadi bisa dikasih warna, kemudian cara membuat tabulasi atau tabelnya juga yang rapi, harus ya diperhatikan marginnya, kemudian bordernya dan lain sebagainya, yang bisa bikin atau membuat look dari atau tampilan dari format ini menjadi lebih rapi gitu ya, dan kita juga ngelihatnya kan lebih enak gitu. Jadi ada 6 kolom. Yang pertama adalah nomor, lalu yang kedua adalah langkah yang diperlukan. Langkah yang diperlukan ini ada menentukan tujuan, membuat jadwal, menentukan pendekatan dan teknik, memilih instrumen. Jadi sebagaimana tahapan-tahapan yang ada di perencanaan ya, kita tuangkan di situ. Lalu hal yang diperlukan, ini misalnya aja ya. Jadi kalau kegiatan menentukan tujuan, hal yang diperlukan adalah rapat persiapan supervisi akademik ya. Unsur yang terlibat tentunya adalah kepala sekolah, guru inti, dan guru pendamping. Ini kalau ada guru pendamping, kalau nggak ada ya berarti kepala sekolah dan guru inti aja. Waktu pelaksanaan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022. Ini kenapa saya cantumkan tanggal ini, hari kerjanya adalah selama 1 minggu. Karena namanya tahapan perencanaan itu dilaksanakan sedini mungkin ya di tahun ajaran terkait. Kalau tahun ajaran 2022 dan 2023 artinya pelaksanaan kegiatan perencanaan supervisi akademik ini dilaksanakan, kalau saya itu pada awal tahun ajaran yang
tahun ajaran yang terkait ya, yang bersangkutan. Tempatnya bisa di ruang kelas, atau bisa di kantor, atau bisa di aula, di mana aja bisa disesuaikan. Nah, lalu pengesahannya Kopo tanggal 1 Juli 2022, pengelola KB Syahid, nama saya di situ. Nah, ini format yang kedua, tujuan supervisi akademik dan kriteria output. Ya. Jadi ada 4 kolom. Jadi ini adalah penjabaran dari tujuan ya, tujuan supervisi akademik. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama adalah pengembangan profesionalisme, yang kedua adalah penumbuhan motivasi, yang ketiga adalah pengawasan kualitas. Nah, kriteria outputnya dalam pengembangan profesionalisme, saya membuat ya, jadi silakan Bapak dan Ibu merancang kriteria output sesuai dengan kebutuhan di satuan lembaganya masing-masing. Karena pengembangan profesionalisme guru ini identik atau berkaitan dengan adanya atau tersusunnya perangkat pembelajaran yang baik, maka saya mencantumkan kriteria outputnya adalah adanya perangkat pembelajaran. Nah, dalam konteks penumbuhan motivasi, kriteria outputnya adalah sikap kreatif dan inovatif tenaga pendidik yang bersangkutan ya. Nanti kan nama gurunya kan diisi. Kemudian kalau pengawasan kualitas, ini saya menetapkan kriteria outputnya adalah stimulasi 6 aspek perkembangan anak. Gitu. Kriteria output ini bukan pakem ya, jadi silakan Bapak dan Ibu menentukan kriteria output dari masing-masing tujuan supervisi akademik ini nih, yang akan Bapak dan Ibu laksanakan dalam kegiatan supervisi kelas nanti. Dan ini adalah format terakhir yang ada pada rangkaian kegiatan di tahapan perencanaan ya. Jadi langkah perencanaan supervisi akademik ini adalah namanya langkah perencanaan ya, bisa di sini ada 6 kolom. Yang pertama nomor, hari, tanggal, nama guru, tema dan subtema, jam keberapa gitu yang akan dilaksanakan kegiatan supervisinya. Apa jam pertama atau jam kedua atau bahkan setelah istirahat, ini bisa disesuaikan. Nah, fokus masalahnya apa? Fokus masalah juga sudah ditentukan ya dalam modul ini. Jadi nanti turunan dari fokus masalahnya itu adalah adanya instrumen yang harus kita buat. Nah, jadi instrumennya juga sudah disiapkan dalam modul ini. Jadi makanya fokus masalahnya itu ada 3. Yang pertama administrasi perangkat pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran di kelas, lalu penilaian pembelajaran akademik. Oke, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat tenaga pendidikan maupun tenaga pendidik dimanapun berada yang saya cintai, yang saya banggakan, itulah rangkaian tahapan kegiatan supervisi akademik dalam konteks perencanaan gitu ya. Tadi ada 5 tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, nanti silakan mulai dari sekarang dicicil, disusun. Jadi formatnya juga disiapkan, karena dari masing-masing tahapan itu ada format-format yang harus kita siapkan, yang harus kita buat gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak bikinnya, saya akan nemenin Bapak dan Ibu ya, sahabat semua, membuat format satu demi satu. Nah, sekarang tadi sudah kita lihat ya, sudah kita ulas. Dalam tahapan perencanaan ini ada 3 format. Yuk kita sama-sama bikin, karena saya juga mau menyusun. Jadi pada saat tahun ajaran mendatang ini kita sudah punya sebuah desain atau rancangan kegiatan supervisi yang baik ya, yang mapan gitu, yang benar-benar aplikatif untuk kita jadikan sebagai strategi agar profesionalisme guru yang kita miliki itu meningkat, kemudian kualitas pembelajaran di satuan lembaga kita juga
ada peningkatan gitu ya, semakin maksimal, semakin baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah motivasi guru ya tentunya, dan dengan kita juga ya sebagai kepala satuan ini meningkat. Semakin motivasi, semakin semangat untuk menyajikan mutu layanan yang baik bagi putra-putri kita, anak-anak kita tercinta. Oke Bapak dan Ibu sahabat semua, gitu aja pertemuan kita kali ini yang ngebahas soal supervisi akademik. Ya jangan dibikin santai aja gitu ya, ini bukan materi kuliah gitu. Silakan bagi ada hal-hal yang kurang jelas, kita bisa sambil tanya-tanya ya, sambil diskusi aja, ngobrol santai. Mungkin saya juga banyak kekurangan, makanya saya juga nggak mau kalah sama ibu-ibu nih. Saya juga mau banyak baca gitu ya soal kegiatan supervisi akademik ini, karena saya juga awam bagi saya. Makanya saya coba ngulik nih, saya coba cari-cari referensi dan alhamdulillah dapat. Dan mungkin teman-teman juga mungkin udah ada yang dapat nih, kayak saya nih, sebelumnya saya dapat referensi dari PAUD Jateng atau PAUD ID ya. Di situ juga sudah dirancang sebuah instrumen supervisi kegiatan supervisi kelas. Nah, pada saat saya baca juga saya sempat bingung kenapa kok di dalam kegiatan supervisi ini muncul sebuah sistematika. Nah, terjawablah pada modul ini. Rupanya kegiatan supervisi kelas itu di tahapan akhirnya nanti adalah adanya kegiatan penyusunan laporan kegiatan supervisi kelas, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan akhir, tahapan pelaporan. Nah, baru deh saya punya sebuah pandangan yang sedikit lebih utuh tentang yang bisa digunakan untuk melihat substansi dari kegiatan supervisi akademik ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga demikian. Dan oke, gitu aja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Demikian, semoga Bui Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.